Selamat malam Om Sarir. Nah, kita jumpa. Selamat malam, Iwan. Om Freddy belum available, tapi tayangan berikutnya eh circular economy ya. Itu mudah-mudahan Om Freddy udah ikutan. Gimana Om Sarir? Ini Ya, abis ini ada yang seru, tapi oke, kita mulai dulu yang ini ya. ya, Eh silakan. Kelihatan nggak Om? Eh, belum, Oh belum, sorry sorry. ya, sudah. Oke, Share. Ya, sekarang kelihatan ya. Oke. eh Topiknya perilaku ya. Sebetulnya, ulang lagi nih, Hah? ulang lagi. Tulis Ya, sekarang muncul. iya, berarti full screen nggak bisa kayaknya. Full screen hilang nih, Pak. Kok full screen hilang? Oke. Ya, udah. Udah ya. Ya, delay aja kali di situ nih. Jadi kita angkat 2 poin ya. Ada filosofi yang dari Vatikan dan itu ternyata sudah mendunia dan agak diperhatikan sama PBB ya. Kemudian yang ini nih, nah ini yang tagline-nya gede. Mungkin nggak ada sebuah perumahan yang hampir nggak memproduksi sampah, kita lihat ya. Tapi ada awalnya dulu nih, kita punya teman baru nih, Om Sarir yang kenal duluan, kemudian saya juga ikut connect si teman di Thailand ya, tapi orang Amerika. Nah, dia share dari videonya dia, saya ambil foto-foto ini nih. Dari sekian juta ton yang di Thailand itu mayoritas ini plastik bag. Di sana juga kan kuliner kenceng banget itu jajan pinggir jalan ya. Kemudian, nah ini juga saya alamin. Jadi ini tagline-nya kok mirip ya tempat kita. Kalau habis pasar malam, besok paginya pemandangannya gini nih. Ya betul. Kemudian yang sampah-sampah yang di rumah berakhir seperti ini, dibakar ya. Sama ya perilakunya. Ya, kita nggak tahu di tayangan yang kemarin yang apa special edition itu ya banyak lah. Tadi kita juga dapat lagi yang dari eh, siapa tadi Om Sariri yang menemukan itu sumbernya dari mana. Itu ternyata ya Indonesia bukan nomor dua, tapi seperti yang saya udah angkat di tayangan special edition yang breaking news itu, yang nggak penting lah kita mau nomor tiga, nomor empat, tapi iya, negara-negara ASEAN ini kontributor, jadi actionnya pemerintah Indonesia udah bener. Di tayangan circular ekonomi itu progres dari actionnya pemerintah Indonesia nanti kita angkat. Jadi ada ada sumber luar negeri juga yang bilang bahwa eh, apa Indonesia progresnya bagus, walaupun ya saya nggak lihat kalau statistik oke lah ya, mungkin memang karena pembersihan di laut, di pantai sama apa yang di trap di sungai gitu yang makin banyak tuh, saya nggak tahu targetnya 1.000 sungai itu oleh eh, apa Sungai Watch ya, tapi kok perilakunya kalau saya lihat sehari-hari masih kayak gini ya, tapi jadi upaya pemerintah nggak gayung bersambut nih sama dari masyarakat. Kemudian oke, mau mengingatkan lagi, makanya lagu penutupnya nanti Bengawan Solo. Ini gambar DKI Jakarta. Sekian sungai yang lewatin DKI Jakarta kan semuanya bermuara sungai. Jadi apa yang kita buang di jalan masuk ke got akan masuk ke sungai. Semua yang kita buang di jalan itu dan kita udah bahas 70% masuk ke laut akhirnya lewat sungai gitu ya. Ini mengingetin aja nih teman-teman ya. Oke, kemudian nah ini satu lagi. Ini dari site ini ya, Om, Ya, 7 yang akan merusak planet bumi. 7 itu diurut ini
ya kelihatannya sesuai dengan tingkat signifikansinya ya, dan ternyata plastik di ocean itu urutan kedua dari singkat, nomor satu polusi udara, nomor dua plastik di ocean, baru yang lain pengerusakan hutan, krisis air segala macam itu urutan-urutan berikutnya tuh. Kalau ini tingkat signifikansinya berarti dianggap penting nih plastik di ocean untuk di stop supaya, karena dia berpengaruh terhadap pengerusakan planet bumi. Nah, Ya. kaitannya dengan filosofi yang kita dengar nih ya dari Pak Edrato ya. Jadi dia bilang kalau dia ngelihat sampah, yang dia sengsara itu adalah planet bumi. Ya, Laudato Si itu adalah salah satu inisiatif ataupun wangsit ataupun titah dari Bapak Suci di Vatikan yang antara lain bahwa kita harus mencintai lingkungan hidup. Oh, jadi Mencintai lingkungan hidup. Ya, mencintai lingkungan hidup ini benar-benar mencintai lingkungan kehidupan. Jadi bukan hanya bumi, tetapi mencintai manusia, mencintai bumi, mencintai binatang, dan mencintai tumbuh-tumbuhan. Sehingga apa? Sehingga diharapkan kita bisa hidup secara berdampingan, tidak saling merugikan, malah justru saling menguntungkan. Nah, bagi saya, ketertarikan saya adalah karena apa? Karena kalau kita melihat sampah, itu kita melihat bumi. Jadi kalau kita melihat sampah yang sengsara itu akan bumi di mana kita itu berada. oh, by the way, tadi saya udah start recording ya? Sudah. Udah kan ya? Takut lupa start recording. Oke, jadi tahun 2015 Pope Francis itu yang di Vatikan, dia mengeluarkan, dia bilang letter from planet Earth ya, dalam Laudato Si itu bahasa Latin ya. 2020 dia bikin TED Talk, kemudian 2022 diangkat menjadi bikin film segala macam dan diangkat di PBB. Jadi ya itulah. Jadi dan mendunia jadinya gitu kan, kok asalnya dari Vatikan gitu. Jadi sesuatu yang mendunia. Eh, ya saya pengen lihat dari yang lain ya. Kita sebelumnya udah bahas juga kenapa orang aktivis itu banyak dari Bali, karena ini ya, filosofi hidupnya juga ini dekat dengan alam, tidak merusak gitu. Jadi, nah kemudian ada satu lagi ya. Ini yang ah, Om Syaril sempat penasaran gitu kan. Bagaimana sih bisa ada satu perumahan hampir di cabang pengeluaran sampah? Ini kita dengar ceritanya dan nanti ada gambar contohnya ya. Dan saluran dari rumah-rumah harus tetap mengalir. Hmm. Setelah itu, di selokan yang sedemikian panjang dengan 500 rumah, itu kita bikin lubang biopori. Mereka Hmm. kalau membuang sampah organik masuk ke situ. Tidak Hmm. dibuang di selokan ya, tapi dibuang ke lubang yang ada di dalam selokan. Dan Hmm. sekarang kompleks itu terkenal tidak punya sampah organik. Hmm. Nah Tidak ada sampah bau keluar. ini Mereka keren. punya bank sampah ya. Tetapi saya dengar setelah pandemi bank sampahnya malah bangkrut gitu. Karena apa ya? Karena ya maaf ya, orangnya tidak belanja apa-apa, ya kemasan tidak ada. Air, daripada beli air kemasan lebih baik rebus air kan. Hmm. Reduce dan reuse dulu. Kalau itu sudah bisa terkelola, recycle-nya akan. Hmm. Bahkan Ya. mereka punya satu, jadi katakanlah setiap sekian blok ya. Saya lupa berapa blok. Dalam satu blok itu disediakan tempat pembuang TPS, tempat pembuangan sampah sementara, TPST. Ya. Ya. PPSD ya. Hmm. Sementara itu kosong. Akhirnya apa? Untuk playground untuk anak-anak. Saya tidak against bank sampah, tapi
saya sebenarnya harusnya bisa dikelola lebih bagus sampahnya. Nah, ini beliau agak kontroversi nih di bagian akhir kan. Dia bilang, ya dengan bilang saya nggak gas bank sampah, tapi sebetulnya kalau orang bisa reduce sampah dan yang kita angkat dari ini sebelumnya sikapnya ya mulai dari refuse. Oke, kita nggak bisa semua di refuse, tapi eh karena gini, contoh aja kita masak perlu kecap ya, kecap sekarang kan eh, di warung-warung di supermarket sudah nggak ketemu juga eh, kecap dalam botol kaca ya, jadi semuanya juga botol plastik atau pouch ya, jadi ya itu kita nggak bisa refuse. Tapi kalau kita nggak bisa refuse, ya paling nggak kita reduce gitu kan, gimana caranya. Nah, eh, sedikit tentang yang dia bilang lubang biofori itu di sepanjang. Nah, ini ada gambarnya dan saya udah confirm sama beliau. Ya begini kira-kira. Jadi kalau penampangnya ya ini di bawah ini entah apa ya nanti mungkin eh, apa sampah-sampah Oh, organiknya masuk di ini sini. saluran. Tapi airnya bisa ngalir tetap kan? Ini bukan, ya, Jadi tapi itu meter saluran kering berarti, Pak. Hanya hanya pada saat air hujan mungkin ya. mungkin ya. Logikanya dia akan terendam air ya. Di outdoor atau di dalam rumah ya? Karena Di ada lantainya itu. outdoor. Jadi ini jalanan trotoar. Ini pekarangan Itu rumah. trotoar. Ini trotoar Pekarangan rumah atau trotoar umum atau pekarangan rumah itu karena kan pakai keramik tuh. Tidak mungkin kan bisa kalau trotoar pakai keramik ya. bisa juga Apalagi itu ukurannya besar. di pinggir teras. Tapi yang beliau ceritakan ya nggak persis kayak gini. Tapi di got di depan rumah kan BTN ukurannya paling 60 meter persegi. Jadi sepanjang got lebarnya paling 6 meter. Dia bisa bikin Ini berapa? bukan got sih menurut saya bukan got ya. Ini mungkin saluran air hujan di depan. Tapi Hmm, gotnya ada got sendiri karena kalau got itu kan pasti ada airnya. Ada dalam artian kan pasti ada sisa-sisa atau bekas mandi, bekas cuci piring atau segala macam. Tapi ini kan kering. Ini seperti di- kanal lah ya, buat mungkin buat pembuangan air hujan dari pipa turun ke sini dulu, baru ke got yang sebenarnya mungkin ya. ya, Karena dan kan jarang 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 sekali got kering kan. Walaupun kering pasti ada lumpur. ya ya, tapi saya udah confirm sama beliau ya gambarnya kayak gini. Jadi di jalan juga dibikinnya kayak gini dan ini selalu dilewatin air. Ya gotnya Ya tentu kalau seperti ini masuk akal. lebih Ya dalam. kalau kalau ya, ya kalau seperti ini masuk akal sih. Saya pikir kan dari keterangan yang lalu karena belum ada gambar, Hmm. asumsinya kan gotnya itu pasti penuh dengan air atau kotoran ya. Tadi itu ada biopori kan tidak masuk akal. Tapi kalau fotonya seperti itu ya make sense lah, ya kan? Karena itu kan kering. Jadi mungkin yang lewat di situ hanya air temporary kan. Air. Mungkin air air bekas mandi atau apa nggak lewat situ ya menurut saya. Oh, kalau got di depan rumah otomatis air bekas mandi juga ke situ. Jadi pasti ada saluran di sini ke got. Jadi, nah, Ya, got tapi itu bukan saluran buat ke got kayaknya. Apa semacam selokan di teras rumah ya, buat buat di saluran. Karena di depannya itu seperti taman. gambarnya ini memang kayaknya selokan di pinggir teras, tapi yang beliau ceritakan itu di depan pekarangan rumah, jadi got umum. Got umum itu juga air yang lewat sebetulnya bisa bersih, nggak ada endapan, nggak ada lumpur kalau kita nggak bikin mampet dan kita nggak buang segala macam lewat kamar mandi, ya Tapi kan? tidak mesti dipoto dari jauh juga sih. Karena kita jadi berasumsi secara subjektif ya. Karena kalau terlihat di sini kan Gambar belum aslinya jelas Kak. ada sih, jadi karena di luar kota ya yang dia ceritakan ini, jadi juga nggak ada dokumentasi gambarnya, tapi saya cari dari Google, saya pikirin ya kira-kira kayak gini, iya dia bilang kayak gini gitu, ya gitu. Tapi Maksudnya,
mau gali lebih dalam mungkin kita kita bisa lihat lah kalau biofori ini di pekarangannya Pak Endrato ini udah banyak beliau bikin. Jadi beliau juga nyaris tidak mengeluarkan sampah. Kalau plastik juga dikumpulin, disimpan, dipakai lagi katanya. Jadi udah nggak langganan sampah katanya. Tuh penasaran juga saya. Mungkin kita pengen perlu lihat di rumahnya tuh seperti apa sekarang. Dia sampai udah nggak langganan yang ngangkut sampah. Bukan interview ya jumlah keluarganya berapa orang, usianya berapa, kapasitas dia dalam konsumsi plastik belanja atau seperti apa It- itu harus dilihat. Jangan-jangan kan memang eh, rumahannya memang sudah tidak ada anak kecil atau sudah dewasa semua kan harus ini dicek ulang, Nah, gini, dianalisis. ya kalau Pak Endraton mirip sama saya lah, udah kakek-kakek, jadi anak-anak udah rumah sendiri, paling sekali-sekali main. Tapi yang BTN yang beliau ceritakan itu memang perubahan perilaku. Jadi sampai ke anak-anak, sampai ke ini, jadi anak-anak juga nggak jajan, ya nggak tahu kalau di sekolah ya. Jadi itu yang saya bilang, saya angkat perubahan perilakunya mulai dari review sebetulnya. Jadi mungkin Pak Endrato mengangkat dari berasal 3R ya, tapi kan tayangan sebelumnya kita udah sosialisasi tentang review sini. Contohnya, yang kita bisa, yang kayak tadi beli shampoo, beli kecap, itu nggak bisa kita review lah. Bisa kita nggak shampooan, bisa kita nggak masak pakai kecap gitu ya. Tapi yang ada contoh kecil yang kita bisa review, misalnya ini kan. Sekarang kan sudah When ada you're mesin about to refill, use something that you're refill kayak probably di going to throw away straight after, like a plastic straw, Jangan membuang think, sampah di do I really need to mana-mana. use this? Jagalah If the answer kebersihan is di no, lingkunganmu. then say Sampah no thanks. di rumahmu, sampah. Nah, ini kan sesuatu yang kita bisa review lah. Kita minum es, minum apa kan bisa aja nggak pakai sedotan. Atau kalau sedotan pakai sedotan yang bukan plastik lah, yang bisa dipakai ulang atau apa gitu kan. Kalau sesuatu yang kita pakai habis itu buang dan akan berakhirnya ke mana-mana, ya kecuali kalau kita buangnya tertib, kita buang tempat sampah itu juga akan memenuhi landfill. Jadi ya ini salah satu aspek yang kita bisa review. Yang lain kalau kita nggak bisa review ya reduce lah. Ini jadi ya di tayangan 6 kalau nggak salah kita udah angkat ini sikapnya sebetulnya mulai dari reviews kalau bisa gitu ya. Jadi 4R sebetulnya. Ya gitu sih Om. Nah, kemudian implementasi ini nih Perda. Ya kita udah bahas juga di tayangan sebelumnya di Mataram, di Lombok, di Jatim, tapi kita belum dengar ada yang sampai di Tangsel malah udah dari tahun 2019 ternyata Perdanya. Nah, ini Om Freddy yang share. Ada buktinya, ada beritanya, ada fotonya. Jadi di Jogja itu beritanya itu 2 Januari 2027 mungkin nggak ada yang sampai kena denda 50 juta lah ya. Tapi ada fotonya orang-orang yang dijemput sama Satpol PP diajak ke kantor Pemda untuk membayar denda karena buang sampah sembarangan. Udah kejadian di Jogja nih. Ya mudah-mudahan Perda udah banyak sih. Tapi yang implement Perdanya dengan benar dan benar-benar berlakukan Perda ya so far yang kita baru dengar adalah berita yang kita dapat dari Jogja. Yang lain mudah-mudahan menyusul. Gitu Om. Gimana Om ya. Syarif? Oke. Ya kalau untuk berita denda sih sebelumnya juga sudah ada, kalau kita mau cari di Google ada, cuma itu tidak masif ya. Kita lihat aja berdasarkan data. Berapa banyak, kan itu bisa kita telusuri. Misalnya di Jogja, berapa Hmm. banyak yang kena denda dengan jumlah sampah yang tercecer misalnya. Ya. Apakah sampah yang tercecer itu berkurang, berarti Hmm. efeknya cukup bagus. Orang akan jerak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana dengan posisi eh, sampah plastiknya itu berkurang atau tidak? Nah itu harus dilihat juga.
Kalau ternyata timbulan sampahnya yang tercecer lebih banyak, berarti ya bisa dinilai sendiri tuh. Ya, ini kan beritanya baru nih Januari 23. Jadi kalau kita mau lihat statistiknya, bener nggak berkurang 6 bulan lah kita kasih waktu kita mau lihat lagi. Mudah-mudahan ada berita lagi statistiknya. Dan sebetulnya ya kalau benar-benar kita mau main di Jogja gitu ya, kita berapa hari spend, ya kita bisa belusukan juga. Sebetulnya lebih banyak yang ketangkep atau lebih banyak yang lolos gitu kan. Ya kalau masih lebih banyak yang lolos, nggak ketangkep, orang masih belum jera juga gitu kan. Gitu. Jadi ya ini sharing aja, sharing. Jadi mudah-mudahan ada bapak-bapak dari Pemda atau dari manapun bisa melihat sesuatu. Nah, ini kan perilaku nih Om Sarir. Sebetulnya sebelum tarian sirkular ekonomi, kalau jadi nih eh, kawan di Thailand nih, si aktivis Amerika yang sekarang berbasis di Thailand, Ya, kan saya udah kasih topiknya asalnya dari dia juga, pilih dia bilang. Saya kasih gitu kan topiknya ini, topiknya. Nah, kita coba bahas awal dan sambil nunggu interview sama beliau kan, kita udah ya, sama-sama sharing, Om Syaril juga udah sharing dan menemukan banyak hal nih. Ya, single use plastik kita udah bahas lah ya. Ya, definisinya segala macam kita nggak usah ulangin. Tapi yang kita pernah bahas juga, cuman belum tersosialisasi banget adalah ternyata ini ada dua sumber nih kan. Yang satu dari eh, Gaia dan satu ini jadi ternyata incineration itu termasuk yang membangkit listrik itu sebenarnya udah nggak direkomend. Jadi yang paling benar adalah ya kurangin sampah gitu sehingga nggak nggak diperlukan pembakaran gitu ya. Ya gimana caranya ngurangin sampah? Nah, dan hal lain lagi, ya ini cerita pirolisis. Gimana Om Sarir? Om Sarir juga sudah melakukan research sambil nunggu interview kita. Apa yang Om Sarir bisa ceritakan nih? ya itu menarik. Kalau single use plastik sudah pastilah ya, dari semua program baik dari pemerintah kita dan juga yang lain pasti ingin mengurangi plastik sekali pakai. Hmm. Untuk incineration ya nanti kita coba lihat dari yang pernah saya info itu kan, jurnal atau buku mengenai recycling. Di situ dijelaskan bahwa waste to energy ternyata di Amerika pun juga datanya juga makin masif kan untuk menjalankan waste to energy. Tapi kita nggak tahu data saat ini ya, apakah makin banyak waste to energy yang dibuat di Amerika atau memang sudah menurun atau dikurangi seperti dari data ini kan ya, Hmm. eh, dari WW No Burn Oil gitu kan. Nah, nanti kita coba cari data apakah pemerintah Amerika sudah mengurangi penggunaan waste energy atau di sana malah lebih masif gitu, karena memang seperti diketahui kan timbulan sampah mereka juga banyak, tapi kan mereka tidak termasuk negara polutan terbesar kan Amerika, karena tidak sampai sampahnya tidak sampai ke lautan. Iya, Mungkin karena eh, waste energinya management. banyak sehingga sampahnya tidak ke lautan. Nah, ini menarik yang Bapak info ke saya, dari sumber yang data yang baru ya. Ini kan datanya dari eh, JJ JJ Mayer ya. Tahun Ya, 2021 ini data baru nih. Nanti kita bisa kulik lagi. Nah, si tentang Ken Indonesia urutan keberapa ya? Kalau Thailand, nggak salah sih ternyata kita Thailand malah di bawah Malaysia, tapi nggak tahu bener nggak masa kita bisa lebih kecil dari Malaysia. itu marahnya dengan Thailand karena dia bilang kan dalam postingannya segala macam kan bagaimana di Thailand itu seperti itu. Coba kalau dia ke Filipina, ngelihat data ini sekarang di Asia Tenggara Filipina yang paling besar. Dia harus Iya, jalan-jalan ke Filipina kalau begitu. di Nanti kita Filipina. tanya dia, bagaimana dengan Filipina? Kamu lihat data itu ada 356.000
Datanya ini juta ya, 156.000 juta atau berapa ini nanti kita lihat. Nah ini Di paling besar sekarang kan di Asia Tenggara Filipina ini. Filipina itu udah banyak NGO. Jadi itu salah satunya yang saya udah cerita juga kan orang Jerman itu yang berbasis. Jadi dia melakukan trash trap di sungai juga seperti Sungai Watch. Jadi ya sekarang yang saya juga baru aware buat ternyata dari sharing-sharingnya kawan si Ken Blue. Sampah Filipina menggantikan Cina ini. Jadi Cina cuma 70.000. Jadi Cina 5 kali lipat lebih rendah dibanding Filipina sekarang. Luar biasa. Nanti Makanya datanya kita bisa kulik lah. seperti seperti saya bilang juga di tayangan waktu breaking news kan, ini berbagai metode. Jadi sebetulnya yang benar-benar menelusuri mulai dari sungai sampai ke Pasifik itu sih siapa yang sanggup? Kan Samudra Pasifik begitu luasnya. Jadi semua orang melakukan pendekatan kan, ada yang pendekatannya di seashore, di apa di coastal, ada yang ngitungnya dari sungai, kalau yang di ITB gitu. Semuanya melakukan pendekatan dan melakukan asumsi. Akurasinya 100% nggak? Enggak, pasti nggak 100%. Cuman apakah 80%, apakah 60%, kita nggak tahu. Tapi makanya angkanya bisa jomplang-jomplang banget. Jadi ya semuanya melakukan pendekatan dengan asumsi juga sih, oh pada dasarnya. Gitu. Ya, Nah, jadi kalau mengenai incineration ya, kalau menurut saya selama itu bisa mengurangi sampah, apalagi mengurangi bagaimana sampah di lautan itu tidak ada sama sekali, ya salah satu langkah yang positif terlepas dari bahwa memang incineration itu merusak lingkungan dengan asapnya dan beberapa dampak negatif, tapi sisi positifnya dia akan menghabiskan semua timbulan sampah ya. ini Makanya kenapa mungkin eh, ya. kenapa? Ya, site ini nih gaya-gaya ini saya lupa kepanjangannya, tapi ini asosiasi incineration di Amerika. Jadi kalau baca site-nya dia ini, dia jelas-jelas sudah tidak mendukung. Dan PBB juga setahu saya yang 2-3 tahun yang lalu mendukung, sekarang PBB udah nggak mendukung juga, tidak merekomendasikan lagi incineration. Ya, makanya data yang terbaru atau tahun 2022, apakah waste to energy-nya di Amerika ini dikurangi atau makin banyak, itu kita perlu lihat data karena jurnal atau buku yang kemarin diterbitkan kan datanya tuh kalau nggak salah tahun 2015. Nah, 7 tahun ke depan itu apakah waste to energy ini sudah dikurangi di sana atau makin masif gitu. Hmm, hmm, Ya kalau pirolisis ini ya turunan lah dari proses pengolahan plastik menjadi apa namanya bahan bakar minyak Bali gitu. Tapi memang kalau pirolisis efisiensinya sangat kecil lah karena banyak residunya gitu. Tapi kalau incineration memang hmm, semua sampah habis terserap. Nah itu misalnya bonusnya adalah energi. Nah, hmm, kalau di Indonesia istilahnya pembangkit listrik tenaga sampah. hmm, hmm. Nah, yang publikasi buku itu yang ternyata bisa dibaca online dan saya udah screenshot beberapa ini juga bukunya ini nih. Ini linknya bisa baca online. Kalau klik link ini bisa baca online. Understanding Plastic Recycling itu. Yang ya eh, banyak lah. Saya juga bukunya tebal juga. Belum bisa baca semua. Tapi salah satu site yang di-share sama si kawan di Thailand itu ternyata sumbernya dari Indonesia juga dan ini ada ini. Nah, ada gambar yang bagus dari Mongabay ya. Waste to Energy Incineration Southeast Asia Isu Concern segala macam. Ini dari Mongabay. Nah, ini ternyata ada demonstrasi. Ya, saya belum baca detail beritanya, tapi sumbernya ini demonstrasi menentang incinerator. Jadi proyek incinerator ini rakyat ya. Ini saya cuma menayangkan yang para demonstran yang ngomong. Itu cuma jalan pintas karena nggak mampu kelola sampah.
bolak-balik kita 20 tahun sampai sempat buka keran impor karena nggak terkumpul, jangankan plastik, kertas saja nggak kekumpul sampai impor kertas untuk recycle. Itu karena kita nggak mampu mengelola sampah kan. Jadi missing link yang kita udah bahas. Itulah intinya Om. Jadi ini Ya, saya tertarik banget ini fotonya, saya ambil dari mau ngambil. punya tugas dan tanggung jawab dan kepentingan. Jadi saya pernah posting di LinkedIn, jadi ada istilahnya tuh benang merah. Jadi pastilah ada di belakang layar. Ya, Hmm. siapa mendukung siapa ya kan? Si A mendukung dengan model seperti itu, B mendukung seperti itu. Nah, kita sebagai orang yang netral harus menempatkan pada posisi yang mana gitu. Ya, Ya. makanya Ya kalau saya walau dibilang insenerator, Singapura juga masih menggunakan insenerator, apalagi Amerika. masih melakukan. Ya, jadi harus dilihat sisi positif negatifnya gitu. Ya, jadi ya plus minusnya ya dari pengelolaan sampah. Ya, ke berapa berapa eh, jauh dia bisa menyelesaikan masalah sampah dibanding dengan polusinya. Dan polusinya itu sebenarnya juga ada mitigasinya asal mau invest yang makin mahal untuk filternya makin tersaring katanya. Tapi ya itu yang Ada jalan keluar, saya mau pancing semua juga. pasti ada jalan keluar. Bahkan katanya saringan termahal pun sudah tidak memenuhi standarnya PBB lagi. Itu yang saya mau korek datanya sama kawan dari Thailand ini. Cuma belum dapat waktu nih interview beliau. Tapi ya itulah Om. Jadi di semua pendapat yang eh, di apa tayangan special edition kemarin yang breaking news, Trash Hero yang malah ini menohok banyak negara-negara industri, tapi kawan yang satu ini yang di Thailand ini kalau saya lihat dia banyak menohok negara-negara Asia Tenggara, balik lagi nyalain. Ya itu masalah-salahan, tapi semuanya juga punya dosa gitu ya. Kalau dosa kita jelas, dosa kita adalah nggak bisa kelola sampah sehingga sampah kita nyampe ke laut gitu. Itu dosa kita. Yang lain punya dosa lain lagi. Semuanya sama-sama punya dosa, kemudian saling menuding. Intinya itulah. Tapi yang saya pernah bilang juga, pemerintah Indonesia actionnya udah bener. Kita sudah melakukan action, jadi tim TKN apa? Tim penanganan sampah laut gitu, TKN PSL itu nanti di Di circular data yang itu dari Meheri tahun 2021 memang valid, ya berarti sudah ada perubahan karena kita udah di bawah urutan kelima kalau nggak salah itu kan, cukup mungkin memang signifikan. karena Indonesia jadi tarangan sirkular ekonomi kita lihat dari sampai 2021 memang kita ada pengurangan. Seberapa jauh pengurangannya nanti kita lihat di tarangan sirkular ekonomi. Tapi mengenai hasil research mana yang paling valid sih ya saya bilang akurasinya juga gak ada yang 100% karena semuanya melakukan pendekatan asumsi dan ini ya. Tapi paling nggak kalau 2015 memang kita lagi banyak-banyaknya karena belum ini kan tim TKN PSL itu juga baru dibentuk tahun berapa. Jadi memang Indonesia sudah ada penurunan walaupun perilakunya belum berubah nih. Makanya saya angkat lagi soal perilaku di depan gitu tapi di akhir kita angkat yang masalah-masalah global. Sampai pemerintah udah mentok sampai mau bangun insentif segala macam, ya itu solusi karena Pemda nggak bisa kelola sampah. Sebetulnya kan nggak belum tentu insinerator adalah solusi yang baik kalau Pemda bisa kelola sampah dengan baik. Itu sih kira-kira Om. Ya nggak Om. Ini jadi makin seru nih. Tapi oke, waktu kita kayaknya udah habis ya Om ya. Jadi tayangan berikutnya akan lebih seru. Ya, 4 Saya menit. janji teman-teman ikutin terus. Jangan kelewat untuk subscribe karena makin ke sini makin seru. Kawan yang di Thailand ini dia ternyata connect dengan teman-teman kita yang lain juga, connect sama si orang Jerman yang di Filipina, si Nick
connect juga sama Nina Van Tulen dan dia menohok Indonesia. Lihat tayangannya di link ini, dia lagi banyak menohok Indonesia. Dia sebut namanya Iwan Rashid, Nina Van Tulen segala macam. Ini gua sharingin gitu. Ini orang bagian ekstrim nih. Nanti ya semuanya kita tampung pendapat-pendapat yang menohok negara maju, pendapat yang menohok balik lagi menohok negara-negara Asia Tenggara. Kita tayangin supaya teman-teman tahu apa yang terjadi di dunia ini. Gara-gara sampah plastik antara negara maju sama negara Asia Tenggara, negara-negara berkembang saling salah-salahan. Perilaku kita belum berubah, masih buang sembarangan. Ini negara udah sampai masalah dunia nih, negara sampai salah-salahan tuh gara-gara soal sampah plastik. Gitu loh ceritanya. Ya nggak Om? Ya, Ya, mudah-mudahan ya. lebih seru lagi dan circular economy mudah-mudahan udah ada Om Freddy ya. Kita eh, sudahi dulu di sini sampai ketemu di yang obrolan sebelumnya yang dijamin lebih seru. Oke, Oke. malam Ya. Om Sarir ya. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insan. Musim kemarau, tak seberapa air di musim hujan. Air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air meluap sampai jauh dan akhirnya ke laut. Itu perahu, riwayatmu dulu
dari Solo, terkurung gunung seribu. Air meluap sampai jauh